Sebelumnya pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti perguruan tinggi negeri untuk tidak menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT meskipun ada pemangkasan anggaran. Sri Mulyani tidak memungkiri bahwa perguruan tinggi juga terdampak efisiensi anggaran seperti kementerian dan lembaga lainnya. Namun Menteri Keuangan menyebut kriteria efisiensi lebih menyangkut ke kegiatan seperti seminar, perjalanan dinas, dan ATK. Menteri Keuangan melarang perguruan tinggi menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT, sehingga besaran UKT tahun ajaran 2025-2026 dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro sempat menyebut UKT di perguruan tinggi berpotensi naik setelah diminta untuk memangkas anggaran 14,3 triliun rupiah. Kita akan simak pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut. Ya, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan ada perguruan tinggi yang sudah mulai ancang-ancang berpotensi menaikkan UKT. Kita akan bahas bersama dengan analis pendidikan Cecep Darmawan. Selamat siang Pak Cecep. Ya, selamat siang Mbak Eva, Mbak Marcelina, sehat selalu. Salam sehat juga untuk Pak Cecep. Pak Cecep, pemerintah mengklaim bahwa pemangkasan anggaran tidak berdampak pada UKT. Tetapi ternyata ada universitas yang sudah mulai ancang-ancang nih Pak Cecep untuk mengajukan kenaikan UKT. Apa yang salah Pak Cecep? Ya, terima kasih. Jadi begini ya, terkait dengan beasiswa dan UKT, saya mendukung sepenuhnya bahwa satu, tidak boleh ada pengurangan dari sisi beasiswa ya. Yang kedua juga bagaimana UKT ini tetap ya terjangkau oleh mahasiswa dan tidak boleh juga itu menjadi terdampak soal efisiensi. Saya sepakat dengan Ibu Mulyani, tapi Bu Mulyani tolong juga ya anggaran-anggaran pendidikan untuk perguruan tinggi ya itu harus dilihat dari sisi bagaimana ketercukupannya. Karena kenapa? Kita melihat bahwa ya fokus 20% dana pendidikan selama ini untuk perguruan tinggi ternyata masih minim. Jadi efisiensi memang harus kepada persoalan-persoalan yang bukan operasional dan investasi itu. Tapi yang operasional dan investasi khususnya beasiswa UKT itu harus menjadi perhatian ya tidak boleh kena dampak dari efisiensi dan penghematan-penghematan lain. Ya termasuk misalnya bagaimana juga pemerintah ya harus memikirkan aspek-aspek bahwa pendidikan itu tadi ya 20% juga harus bebas dari unsur-unsur korupsi ya dari dari inefisiensi, bebas dari korupsi itu harus diperhatikan betul sehingga ya dampak dari efisiensi tidak mengena kepada soal beasiswa dan UKT ya. Bahkan kalau bisa UKT itu ya BOPTN-nya jangan dikurangi. Ya, jangan dikurangi BOPTN, bantuan operasional perguruan tinggi negeri itu jangan dikurangi. So saya lihat sekarang justru banyak berkurang dari sisi itu. Itu Mbak Eva, Mbak Marcelina.
Oke, Pak Cecep, jadi meskipun sudah ada pernyataan bahwa PTN jangan menaikkan UKT walaupun ada efisiensi, nah tapi ketika kemudian tetap ada PTN yang berencana akan menyesuaikan UKT-nya, apakah ini memang menjadi respon dari PTN terkait dengan berbagai kisru atau pro dan kontra soal kebijakan efisiensi anggaran? Ya, harus dilihat kasus per kasus ya. Kalau tadi misalnya ada PTN yang akan menaikkan itu, maka dilihat pertama dasar menaikkannya apa. Karena kan sudah jelas pemerintah tidak ingin ada kenaikan ya. Kedua, dihitung ulang oleh perguruan tinggi masing-masing. Poin mana yang kalau ada ya efisiensi itu ya, tapi tidak boleh berdampak kepada beasiswa dan UKT. Itu dulu tuh. Nah, selebihnya bisa misalnya perjalanan dinasnya, ya membangun gedung yang belum terlalu urgen gitu. Kemudian fasilitas-fasilitas yang tidak terlalu urgen itu bisa ditangguhkan dulu. Nah, sekarang fokus saja dulu dari anggaran BOPTN dan lain-lain itu ya kepada UKT dan beasiswa. Karena ini saya kira hal yang sangat penting ya untuk berkelanjutan dari kelompok masyarakat khususnya dari kelompok marginal ya. Jangan sampai beasiswa terputus misalnya UKT naik kasihan. Sebab saya tidak menjamin kalau ini ada kenaikan ya misalnya ini bisa ini jadi problem di perguruan tinggi ya. Saya tidak menyebut demo mahasiswa tidak ya, tapi ini akan jadi problem. Kenapa? Karena semakin hari kelihatannya kehidupan ekonomi kita juga tidak baik-baik saja. Jadi tolong ya pemerintah dan para rektor gitu mempertahankan betul bagaimana ini UKT dan beasiswa tidak berkurang ya, tidak berkurang. Efisiensi bila bisa di sektor-sektor lain dan pemerintah juga harus arif nih ya kepada sektor pendidikan tolong efisiensinya jangan terlalu besar gitu ya. Sektor-sektor lain silahkan, tapi beasiswa, UKT dan kebutuhan pendidikan lainnya yang itu urgen dalam pengembangan sumber daya manusia, tolong efisiensinya jangan terlalu besar ya. Itu catatan kami. Tolong efisiensinya jangan terlalu besar ya Pak Cecep. Kita bahas soal BOPTN, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang juga kena pemangkasan ya Pak Cecep. Seberapa besar memang peran BOPTN ini dalam subsidi UKT selama ini Pak Cecep? Ya tentu UKT itu kan dihitung ada itu ya, ada rate-nya ya, ada ratingnya juga. Nah, seberapa besar BOPTN selama ini juga memang BOPTN tidak mengcover seluruh ya kebutuhan perguruan tinggi. Tetap perguruan tinggi harus memiliki income generating istilahnya ya, pemasukan lulusan misalnya dari UKT dan non UKT. Apalagi PTNBH perguruan tinggi berbadan hukum itu ya PTN berbadan hukum itu dituntut bagaimana ya mereka juga bisa income generating di luar UKT gitu. Nah, tetapi ya yang saya perhatikan BOPTN dengan kebutuhan seluruh anggaran perguruan tinggi ya. Nah, itu juga masih belum signifikan ya. Artinya belum dipotong aja belum terlalu signifikan, apalagi kalau dipotong BOPTN-nya. Jadi sekarang ya world class university, apapun namanya, peperingkatan secara global, kita dituntut perguruan tinggi untuk itu, harusnya dananya juga mengikuti ya kebutuhan-kebutuhan itu gitu. Jadi sekali lagi ya kalaupun kena efisiensi tolong perguruan tinggi ini ya untuk sektor pendidikan efisiensinya jangan terlalu besar, sedikit saja. Mungkin sektor-sektor lain yang harus lebih efisien gitu ya. Untuk pendidikan setidaknya tadi ya standarisasi yang 8 standar pendidikan secara nasional atau tridharma di perguruan tinggi ya sebaiknya kena dampak efisiensi kecil saja. Selebihnya sektor-sektor lain silahkan. Ya, kalau pemerintah ingin komited ya terhadap pengembangan sumber daya manusia kita menjelang Indonesia Emas 2045. Sebetulnya visi Pak Prabowo sudah bagus. Nah, sekarang bagaimana ya visi-visi Pak Prabowo tentang pengembangan sumber daya manusia ini ditopang oleh kebijakan-kebijakan yang selaras dengan itu. Sehingga pemotongan-pemotongan itu bukan di sektor pendidikan yang banyak, tapi sektor-sektor lain. Ya kita dukung bersama tadi pernyataan Ibu Menteri ya, Menteri Keuangan, tapi juga tolong Bu Menteri ya, BOPTN jangan dikurangi. BOPTN khususnya untuk beasiswa, untuk UKT ya, pastikan itu mencukupi sehingga perguruan tinggi juga tidak kerepotan. Ya ini misalnya gini ya, jadi jangan sampai seperti orang pakai pakaian ditarik ke bawah.
ya kelihatan ke atas gitu. Jadi ditarik ke atas, yang bawah bagaimana? Ya itu nggak boleh begitu. Jadi baju yang compang-camping akhirnya gitu ya. Baik. Pakaian kita ditarik ke bawah gimana, ke atas bagaimana. Nah ini harus dipastikan bahwa perguruan tinggi kita berkualitas, kelas university dengan pendanaannya yang Oke. juga berkualitas. Ya, jadi BOPTN kalau bisa jangan dipangkas justru ya Pak, agar kampus ini bisa tetap optimal. Nah Pak Cecep, terakhir kalau secara internal mungkin kebijakan soal penggolongan UKT ini juga sering mendapatkan kritikan terutama dari mahasiswa, dari BEM karena dinilai kurang transparan. Nah bagaimana seharusnya kemudian kampus-kampus yang dalam waktu dekat mungkin akan menyesuaikan UKT-nya, ini soal transparansinya Pak Cecep, singkat saja. Ya harus dibuka memang misalnya rakor para rektor dengan Pak Menteri ya. Dibuka satu persatu kebutuhan perguruan tinggi A, B, C, D gitu. Kemudian bagaimana BOPTN bisa menopang itu. Kemudian income generating perguruan tingginya berapa. Kemudian dibuat formulasi sehingga tidak ada lagi istilah kenaikan UKT. Dan pastikan beasiswa sebagaimana amanat regulasi, misalnya 20 apa 25% ya masyarakat marginal itu dibebaskan SPP-nya. Ya, kemudian masyarakat marginal dapat juga beasiswa. Itu pastikan dulu. Nah, baru ya kebutuhan-kebutuhan perguruan tinggi lain untuk pemeringkatan segala macam itu, untuk kualitas tridharma perguruan tinggi ya juga jangan dikurangi. Sebaiknya riset ya, pengabdian, pengajaran juga tidak boleh ya tereduksi gitu ya gara-gara efisiensi anggaran. Baik, semoga ini menjadi catatan ya Pak Cecep, dan transparansi juga menjadi penting. Terima kasih Cecep Darmawan, analis pendidikan, guru besar UPI, sudah bergabung bersama kami di Newsline. Terima kasih Pak Cecep. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.